Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, anak-anak. Oke, ada yang tahu di sini kita mau belajar apa? Mengenal tradisi beranak Indonesia. Ada yang tahu ragam musik tradisi Indonesia itu apa? Itu kayak gunung-gunung pancur itu, Bu, dari Jawa. Musik yang ada di Indonesia. Musiknya ya, Bu, ya, bukan lagunya ya, Bu. Ya, betul salah. Oke, Bu. Ya. Oke, selanjutnya. Ini apa? Mau latihan? Musik tradisi. Nah, Aida boleh baca pengertiannya dari sini sampai sini. Oke, Bu. Musik tradisi adalah musik yang berkembang secara turun-temurun di suatu daerah. Digunakan untuk mengiring acara di masyarakat. Fungsinya yaitu sebagai ritual upacara adat, sarana komunikasi dan ekspresi diri, iringan seni lain yaitu tari, teater, dan film, dan yang terakhir yaitu hiburan, Ibu. Ya, betul. Tadi ada kalimat digunakan untuk mengiringi acara di masyarakat. Nah, di sini ada yang pernah lihat nggak sih atau pernah merasakan atau melihat pertunjukan upacara adat diiringi alat musik? Pernah, Ibu? Di mana? Di Bali. Iya. Terus di mana lagi? Kalau misalkan sekarang kita tinggal di mana? Di Lampung. Ya, pasti di sekolah pernah melihat ya. Pernah. Pernah belajar juga. Terus ada fungsinya sebagai upacara adat, ritual upacara adat. Terus ada sarana komunikasi, ada iringan. Nah, kalau misalnya sebagai sarana komunikasi dan ekspresi diri, ada yang tahu nggak maksudnya apa? Nggak tahu, Bu. Nah, kalau sebagai sarana komunikasi itu kita menuangkan dari musik tradisi itu menjadi suatu karya untuk ditampilkan di suatu pertunjukan. Kemudian ada iringan seni lain, tari, teater, dan film. Di sini ada yang pernah nonton teater atau film? Pasti ada musiknya kan? Ada, Bu. Nah, itu juga sesuai sama apa yang ditemakan. Pasti kalau misalnya tradisional, dia musiknya tradisional. Kalau misalnya modern, pasti musiknya Modern. Nah, selanjutnya ada klasifikasi alat musik. Sobat boleh baca dari sini sampai sini? Ya, Bu. Klasifikasi alat musik berdasarkan sumber bunyi yaitu dawai, ortofon, tiupan, alofon, membran yaitu membran nopron, badan alat, idiofon. Selanjutnya berdasarkan cara bermain, ada dipetik, digesek, ditiup, ditekan, dipukul, dan digoyangkan. Selanjutnya berdasarkan fungsi, yaitu sebagai melodi, sebagai pemangku irama, tongkat melodi. Yang terakhir perkembangan. Musik tradisi kini sering dikolaborasikan dengan musik modern. Ya. Iya, boleh. Oke. Jadi di sini klasifikasi alat musik ada dawai sebagai alofon, alat tiup, ada membran alofon dan badan alat. Selanjutnya juga ada alat petik dan lain sebagainya ya. Dan musik tradisi ini juga mencakup
tradisi dengan makna mendalam, yakni alat musik tradisi dibuat dari sumber daya lokal, ini mencerminkan tradisi daerah masing-masing. Nah, ini terdapat dari dibuat dari sumber daya lokal. Bu ada yang oh, ada kelas siapa? Sama Amza. Ya, silahkan masuk. Besok jangan telat ya, anak-anak. Oke, tadi dibuat dari sumber daya lokal. Contohnya dari sumber daya lokal itu ada nggak anak-anak yang tahu alat musik apa yang dari sumber daya lokal? Contohnya di Lampung. Contohnya Gamelan. Ya, betul. Terus apa lagi? Kalau gamelan dari apa? dari bambu. Ya. Terus apa lagi? Ibu. Ya, seling dari juga. Ya, betul. Nah, mungkin mencerminkan tradisi daerah masing-masing. Kalau misalnya kan tadi ada sama gamelan. Ya, gamelan berarti mencerminkan tradisi dari masyarakat Kampung. ya. Kalau misalnya dari di sini sukunya apa aja? Jawa, Bu. Jawa paling depan. Nah, kalau misalnya Jawa, contoh alat musiknya contohnya apa? Alat musiknya gamelan Jawa, sarot, bembung. Nah, itu mencerminkan dari tradisi. Oh, maaf ya, Bu. Ya, itu mencerminkan dari tradisi apa? Suka baca Jawa. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, ini apa? Musik tradisional Sumatera Barat. Kita akan bahas Sumatera Barat. Oke, asal boleh baca semuanya. Ya. Jenis musik tradisional saluang. Saluang adalah alat tiup bambu dengan suara melankolis. Alempong adalah alat perkusi kecil digunakan dalam upacara adat. Yang ketiga ada gandang tambua. Gandang tambua adalah gendang besar yang sering dimainkan bersama talempong. Poin 2 ciri khas, tangga nada pentatonis, ritme dinamis, mengiringi tari piring dan tari payung, unsur pantun dan syair penuh nasihat. Poin 3 fungsi, media, ritual adat, hiburan dan komunikasi sosial, mengiringi upacara adat dan keagamaan. Ya. Nah, ini bisa kelihatan gambarnya ada. Ini ada talempong. Ya. Ini ada saluang. Ini ada gendang tambua. Kira-kira ini hampir sama nggak dengan beberapa alat yang ada di Indonesia ini? Ada yang tahu nggak yang sama kayak gini dari daerah mana aja? Jawa, Bali. terus ya. Oke, itu jenis-jenis alatnya ya. Sudah ada saluang, sudah ada talempong, sudah ada gendang tambua. Terus juga ada ciri khasnya tadi yang sudah dibacakan oleh Hasa, ada tangga nada pentatonis. Terus juga ritmenya dinamis untuk mengiringi tari piring. Ada yang pernah lihat tari piring? Pernah. Udah pernah lihat orang yang mengiringi? Belum. Nanti nonton ya anak-anak di YouTube ada ya. Oke. Terus juga unsurnya pantun dan syair penuh nasihat. Selanjutnya ada fungsinya sebagai ritual adat, ada hiburan, terus ada juga komunikasi sosial. Pastinya di dalam daerah Sumatera Barat memiliki sesuatu yang pakem dalam mengiringi satu ritual adat,
musikasi dengan leluhur dan memiliki tarian adat dan cara budaya. Oke, di sini ada jenis musik tradisional Batak. Nah, kenapa ibu ngasih katanya cuma dua? Karena gondang dan uning-uningan itu hampir sama. Nah, cuman bedanya dia di cara pertunjukannya gitu ya. Di pertunjukan pementasannya mungkin kalau misalnya uning-uningan ini lebih lengkap dibanding gondang, karena gondang ini dimainkan cuma satu alat saja, sedangkan kalau misalnya uning-uningan itu digabungkan dengan sapi dengan suling. Selanjutnya ada margonda, dan margonda itu sebagai musik ritmis dari upacara berkebak. Selanjutnya ciri khasnya tadi sudah dibacakan juga, ada nada diatonis dengan pengaruh gereja. Kalaupun di daerah Batak sana kebanyakan dalam melakukan peribadatan ada satu mungkin kebanyakan di gereja-gereja memakai dari apa ini gondang ya, betul. Terus juga lirik pujian leluhur atau doa. Jadi sudah ada sejak zaman-zaman sebelumnya. Ada yang tanya belum? Belum. Ya. Terus selanjutnya ada instrumen tagani, sarung, dan sapi. Fungsinya sebagai komunikasi dengan leluhur. Ya, kita masyarakat Batak menggunakan musik tradisi untuk berdoa, beribadah, dan mengiringi tarian adat acara Batak. Selanjutnya kita mau ke daerah mana lagi, ada yang tahu? Aceh, Bali, ya, terus ada Bali. Bali. Oh ya, ada berbaca, ada baca dulu. Jadi musik tradisional gamelan Bali. Eksempel alat seperti gong, kendang, cengceng, kecap, orkong laki-laki dengan suara cak, digok, gamelan kampung besar dari cendana. Ciri khasnya itu ritmenya dinamis dan kompleks, tetap kotekan, pola nada saling melengkapi, tangan nada belok dan slendro. Fungsinya itu untuk persembahan dalam upacara keagamaan dan mengiring tari atau drama tradisional. Oke, di sini ada gamelan Bali. Ini ada yang udah pernah lihat? Belum, masa belum? Nah, udah. Gamelan Bali. Nah, gamelan Bali ini terdapat ukuran yang berbeda-beda, yang besar, yang sedang, bahkan yang kecil. Itu juga sesuai dengan pertunjukan
disusun dari kecil ke besar. Ini kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan. Nah, tentu ada ciri khas dari musik tradisional dari Bali itu ada ritmenya dinamis dan kemudian kompleks. Konteksnya pada pola nadanya saling melengkapi. Nadanya nada pelok dan slendro. Mungkin juga dalam pertunjukan musik tradisional Bali ini sering juga digunakan untuk melakukan upacara adat. Apalagi di Bali pasti banyak agama apa? Ada yang tahu? Hindu. Ya, kebanyakan agama Hindu melakukan kegiatan upacara adat pastinya dengan iringan musik. Sudah paham anak-anak? Oke, ada yang tahu kita mau lanjut ke daerah mana lagi? Papua, Lampung. Ya, betul sekali. Cinta berbaca? Satu jenis musik tradisional gambus Lampung. Alat gambus dengan syair berdansa Lampung. Kemudian ada kulintang Lampung. Kulintang Lampung adalah perkusi mirip dengan gamelan. Kemudian yang kedua ada ciri khasnya. Nama nada diatonis, pengas Melayu dan Arab. Kemudian ada lirik berupa pantun atau puisi daerah. Kemudian instrumen serdam, suling Lampung dan gambus. Ketiga ada fungsinya itu sebagai hiburan masyarakat. Kemudian mengiringi upacara adat seperti pernikahan dan penyambutan. Di sini tadi siapa yang sukunya Lampung? Ibu, Oke, Cinta tahu siapa? gambus Bu, Bagus. Kalau ini? itu kulintang Bu. Ya. Cinta pernah lihat nggak pertunjukan yang menggunakan alat musik gambus dan pelintang? Pernah Bu. Di mana biasanya Cinta? Di Lampung Bu, tempat saya kebetulan ada semacam orkes gambus itu Bu. Ya, itu biasanya ditampilkannya pada saat apa Cinta? Acara seperti yang besar di Oh, sering juga berarti ada pertunjukan saat Idul Fitri. kemudian seperti ada pernikahan Bu.